Hah? Sampai nomor 2, Ustaz. Sampai nomor 2. Nah, Betul. nomor 3 ya. Baik. Kita ulang lagi lah. Yang masalah kalau apa? Iya. Nomor 3 kalau nggak salah sudah ini. Nomor 3 sudah. Sudah 4. Silakan Man Yakra. Nomor 4. Rakam 4. Doli Rufiani. الرقم الرابع تقديم قول النبي صلى الله عليه وسلم على أقوال جميع الناس قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. وقال عبد الله بن عباس قوله لا تقدموا بين يدي الله ورسوله أي لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. Nah, silakan. Lanjut Ustaz. Nah, rakam 5. الرقم الخامس اتخاذ Tuntas sampai النبي rakam 6 ya. اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم القدوة الحسنة. قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الرقم السادس ألا يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم عمدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. Nah. Silakan yang lain, ulang lagi. Tafadhol Yudi. Nah, Ustaz. Betul. Layarnya Ustaz. Oh, layarnya. Baik. Bismillah. Awal muallif. Raqam rabi taqdimu qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam ala aqwali jami'in nas. Qala subhanahu a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha samii'un 'aliim. وقال عبد الله بن عباس قوله لا تقدموا بين يدي الله ورسوله أي لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. نعم. رقم 5 اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم القدوة الحسنة. قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نعم. رقم السادس ألا يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم عمدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. طيب أحسنت بارك الله فيك. بارك الله جزاك الله خيرا. Baik. Nah, silakan. Tafadholi Fata Nurdini. Bismillah. Ar-Rabi' taqdimu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala aqwali jami'in nas. Qala subhanahu ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha samii'un 'aliim. وقال عبد الله بن عباس قوله لا تقدموا بين يدي الله ورسوله أي لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. الخامس
اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم القدوة الحسنة. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. السادس: ألا يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم عمدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. Nah, Ramsa. afwan. Akhir Ustaz. Nah, udah berapa? 3 ya? Ya, Ustaz. Nah, satu lagi. Iwan Juwana, tafadhol. نعم أستاذ. Betul. الرابع تقديم قول النبي صلى الله عليه وسلم على أقوال جميع الناس. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. وقال عبد الله بن عباس قوله لا تقدموا بين يدي الله ورسوله أي لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. رقم الخامس اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم القدوة الحسنة. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. رقم 6 ألا يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم عمدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. Baik. Ahsan, barakallah. Selanjutnya adab terhadap Nabi SAW, yaitu taqdimu qaulin Nabi SAW ala aqwali jami'in nas, yaitu mendahulukan perkataan Nabi atas perkataan semua manusia. Jadi jika ada perkataan Nabi tidak sama dengan perkataan orang, atau jika ada perkataan orang tidak sama dengan perkataan Nabi, maka perkataan Nabi lah yang lebih berhak untuk diutamakan. Perkataan Nabi yang lebih dipegang. Perkataan Nabi lah yang harus diamalkan. Perkataan yang lain harus ditinggalkan. Karena bertentangan dengan perkataan Nabi SAW yang disebut dengan hadis ya. Jadi jika ada perkataan, pendapat orang, sekalipun dia ulama, ternyata bertentangan dengan hadis Nabi SAW, jelas bertentangnya, maka perkataan tersebut dibuang. Ya. Dan ini diungkapkan oleh para ulama-ulama salaf terdahulu, itu ahli-ahli fikih, di antaranya Imam Syafi'i. Beliau mengatakan, idza sahhal hadis fa huwa madhhabi. Ya, apabila hadis itu benar, maka itulah pendapatku. Dan itu termaktub dalam kitab-kitab ulama-ulama Syafi'iyah. Mungkin sebentar saya tampilkan ya. Pernah saya kumpulkan itu. Sebentar. Ada beberapa konteks ya. Beberapa konteks perkataan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala yang diungkapkan oleh ulama-ulama Syafi'iyah.
Itu di antara apa perkataan beliau yang cukup masyhur. Idza sahal hadis fahuwa madhhabi. Apabila hadis itu sahih, itulah madhabku. Dalam konteks lain, ya, apabila pendapatku bertentangan dengan hadis, maka lemparkanlah pendapatku ke tembok. Itu lebih kurang perkataan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Bentar. Saya bilang nanti apa? Baik, nanti coba nanti saya cari lagi. Enggak lihat. Baik, kembali tadi. Kelihatan ya apa layarnya kelihatan? Kelihatan. Baik, iya ya. Nah, Ustaz. Jadi taqdimu qaulin Nabi alaihi salatu wassalam ala aqwali jami'in nas. Qala subhanahu ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului perkataan Allah dan perkataan Rasulnya. Wattaqullah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Innallaha sami'un alim. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Coba antum renungkan ayat ini ya. Ujung ayat ini setelah Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Kemudian ayat ini setelah itu Allah tutup dengan wattaqullah innallaha sami'un alim. Apa hubungannya? Nah, ini ada dua kalimat ya. Dua kalimat. Kalimat pertama ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih, yaitu kalimat ini pertama, jumlah pertama adalah larangan Allah. Allah melarang mendahului perkataannya atau mendahului Allah dan Rasulnya. Maupun kata Allah maupun kata Rasulullah SAW. Kemudian kalimat yang kedua, Allah perintahkan bertakwa. Kemudian kalimat ketiga adalah Allah tutup dengan sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Nah, ini kira-kira apa yang bisa ditangkap di ayat ini? Ini menunjukkan betapa pentingnya tentang yaitu larangan mendahului Allah dan Rasul. Karena ini bentuk larangan, nahi. Dari sisi hukum usul fikih, an-nahyu yadullu al haram atau yadullu al tahrim. Jadi nahi larang itu menunjukkan apa? Haram. Kecuali ada nas yang memalingkan dari makna haram kepada makna makruh umpamanya. Selama tidak ada nas yang memalingkan dari makna haram kepada makna makruh, maka berlaku hukum asal. Jadi di sini Allah larang mendahului Allah dan Rasulnya. Allah larang mendahului perkataan Allah dan Rasulnya. Artinya apa? Peganglah perkataan Allah dan peganglah perkataan Rasulullah SAW. Kemudian Allah perintahkan untuk bertakwa. Nah, salah satu bentuk takwa adalah berpegang teguh pada Al-Quran dan berpegang teguh kepada sunnah Nabi.
Jadi ketika Allah melarang mendahului Allah dan Rasulnya, berarti pemahaman sebaliknya adalah yaitu peganglah perkataan Allah dan peganglah perkataan Rasulullah SAW yang disebut dengan at-tamassuk bil kitab wa sunnah, berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Bagian takwa. Kemudian ditutup oleh Allah, sehingga Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Artinya siapa yang mengungkapkan, siapa yang berkata bertentangan dengan perkataan Allah dan Rasulnya, ingat Allah maha mengetahui. Allah maha mendengar dan Allah maha mengetahui. Jadi ujung ayat semacam ancaman, ya, semacam ancaman orang yang sengaja meninggalkan perkataan Allah dan meninggalkan perkataan Rasulullah SAW, yang mana dia lebih utama berpegang teguh kepada perkataan manusia. Jadi ujung ayat ini sebagai penutup ada isyarat sebagai apa? Isyarat ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana perkataan Abdullah bin Abbas termaktub dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Wa qala Abdullah bin Abbas qawlahu ay qawlahu ta'ala la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Ini dalam surah Al-Hujurat. Ya. Apa maknanya? Apa maksudnya? Ay yaitu, ay ini tafsiriyah ya. Ay yaitu kata beliau, kata Abdullah bin Abbas, kita tahu Abdullah bin Abbas adalah mufassirnya sahabat. Ya. Ahli tafsir. La taqulu khilafal kitabi wa sunnah, kata beliau. Jadi maksud ayat ini adalah jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya, yaitu jangan kalian berkata menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Jangan kalian berkata perkataan yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah itu kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Maka itulah para ulama ya, dari dulu sampai sekarang mereka senantiasa menggaungkan tentang pentingnya berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Pentingnya ittiba, mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau ingin selamat, sebagaimana dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam, apa kata Rasulullah? Taraktu fikum amrain, ini tasamtum bihima lan tadillu abada, kitabullah wa sunnati rasul. Kitabullah wa sunnati rasul. Kata Rasulullah, ku tinggalkan kepada kalian dua pusaka, jika kalian betul-betul berpegang kepada keduanya, bukan pada salah satunya enggak, kedua-duanya, lan tadillu abada, kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Nah, ini yang penting sekali, bagian daripada adab. Ketika seseorang meninggalkan perkataan Nabi, kemudian justru dia berpegang teguh kepada perkataan selain Nabi, berarti dia adalah orang yang tidak beradab kepada Nabi. Berarti dia orang yang tidak berakhlak kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Dan itu sebetulnya bagian berpegang teguh kepada atau ittiba kepada Nabi, itu bagian daripada syahadat. Syahadatul Rasul. Ya. Ketika seorang Muslim telah mengikrarkan bahwa nabinya, bahwa Muhammad alaihi salatu wassalam sebagai Nabi, maka dia harus ittiba kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi bukan hanya sekedar pengakuan. Ya, kalau hanya sekedar pengakuan, semua orang juga bisa mengaku. Sebagaimana orang munafik. Orang munafik ya, juga mengungkapkan bahwa dia beriman kepada Rasul, tapi kenyataannya adalah tidak demikian. Nah, ini yang harus dipahami dengan sebaik-baiknya. Jadi ketika jelas hadisnya, jelas dalilnya, maka peganglah hadis tersebut. Peganglah perkataan Nabi alaihi salatu wassalam. Tinggalkan perkataan orang lain, sekalipun dia
dianggap alim. Ya. Kan bisa saja seorang alim itu tergelincir. Bisa saja perkataan alim itu dia lupa bahwa ternyata perkataan atau pendapat diungkapkan adalah lemah. Ya. Tidak ada yang maksum, hanya Nabi SAW. Yang kelima, yaitu ittikhadun Nabi SAW al-qudwata al-hasanata. Yaitu menjadikan Nabi SAW sebagai al-qudwah, sebagai tauladan, sebagai orang yang dicontoh, al-hasanata, yang baik. Jadi menjadikan Nabi SAW suri tauladan yang baik. Sebagaimana Allah perintahkan di dalam Al-Quran. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira. Kata Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum, sungguh, laqad, sungguh. Perhatikan di sini, kalau kita lihat dari sisi bahasa, ya, ini diawali oleh lam dan qad. Lam dan qad. Para ahli lughah mengatakan musyir lil qasam. Dan itu mengandung makna qasam. Jadi laqad ay wallahi qad. Jadi ada lam dengan qad, itu adalah musyir lil qasam. Di situ ada terkandung makna qasam. Cuma qasam sumpahnya tidak diungkapkan, yaitu kata wallahi. Jadi laqad ay wallahi qad. Sungguh. Kana lakum. Sungguh bagi kalian. Apa itu? Fi Rasulillah. Pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa? Uswatun hasanah. Ada suri tauladan yang baik. Suri tauladan yang baik. Liman kana yarjullah. Bagi siapa yang berharap Allah, arti berharap balasan Allah. Berharap maghfirah Allah, ampun Allah. Berharap rahmat Allah, kasih sayang Allah. Wal yawmal akhirah. Dan hari akhirat. Yaitu balasan di hari akhirat. Wa dzakarallaha katsira. Dan banyak mengingat Allah. Banyak mengingat Allah. Jadi tidak lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah Allah perintahkan untuk ibadah, di antaranya apa? Salat 5 waktu. Dalam sehari semalam 5 waktu. Agar senantiasa bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala dan ibadah-ibadah lainnya. Zikir itu bisa dalam bentuk perbuatan, zikir itu juga bisa bentuk ucapan. Jadi salat adalah zikir yang paling utama. Kenapa? Karena di situ dalam bentuk perbuatan dan bentuk ucapan. Nah, jadi adab yang kelima adalah menjadikan Nabi SAW sebagai qudwah yang baik. Ketika seseorang Muslim meninggalkan Nabi atau tidak dijadikan Nabi sebagai qudwah, justru selain Nabi dijadikan suri tauladan, sedangkan Nabi ditinggalkan, maka orang tersebut bisa dikatakan adalah orang yang kurang beradab kepada Nabi SAW. Berarti dia tidak mencintai Nabi SAW. Yang keenam adalah alla yakdziba 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam amdan.
alla yakdziba, yaitu tidak berdusta atas Nabi SAW dengan sengaja. Tidak berdusta atas nama Nabi SAW dengan sengaja. Perhatikan sabda beliau. Apa kata beliau? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Man kadzaba alayya, kata Nabi, siapa berdusta atas aku, kata Nabi, muta'ammidan, dengan sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka persilahkan dia menyiapkan tempatnya dari api neraka. Itu maksudnya apa? Balasan. Jadi balasan bagi orang yang sengaja berdusta atas nama Nabi, di antaranya dia mengungkapkan suatu perkataan lalu disandarkan kepada Nabi, padahal perkataan itu bukan perkataan Nabi. Atau dia sengaja membawa hadis-hadis palsu, padahal dia tahu itu hadis palsu. Dengan sengaja dia bawa hadis palsu. Mungkin kalau pakai hadis palsu lebih enak untuk didengar, agar orang tertarik. Tertarik mendengar ucapannya atau mendengar ceramahnya. Maka kata Nabi, persilahkan dia menyiapkan tempatnya api neraka. Jadi cukup keras ya. Cukup keras ancaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab orang yang mengungkapkan atau memberikan pernyataan mengataskan nama Nabi, dan maka itu merusak ajaran Nabi alaihi salatu wasallam. Maka itulah para ulama-ulama salaf terdahulu sampai sekarang ya, untuk senantiasa berpegang kepada atau ittiba kepada Nabi dan berpegang teguh kepada nas-nas hadis yang sahih atau hadis yang bisa dijadikan landasan dalam hukum. Ya, hadis sahih, minimal hadis hasan. Adapun hadis dhaif tidak bisa dijadikan landasan. Apalagi maudhu, palsu. Ya, tidak boleh hadis palsu dibawa-bawa di dalam hukum ya, atau di dalam berceramah, kecuali tujuannya untuk menjelaskan ini hadisnya palsu, maka itu diperbolehkan. Ya, ini hadisnya lemah. Jadi dalam rangka untuk mengajarkan atau menjelaskan kepada umat bahwa hadis yang sering diungkapkan oleh orang, yaitu hadis begini, itu hadis maudhu, hadis palsu. Dan itu diperbolehkan, bahkan dianjurkan, agar umat terhindar dari kesesatan. Karena banyak sekali orang membawa hadis-hadis tanpa dia merujuk, melihat kembali apakah hadis yang diungkapkan itu hadisnya benar atau tidak. Pokoknya kalau sudah qala Nabi, langsung diungkapkan, tidak dilihat kembali. Dan ini yang banyak sekali terjadi. Baik, sampai di sini selesai tentang adab kepada Nabi SAW. Sebelum kita masuk kepada al-babur rabi, al-akhlaq wal adab ma'al walidain. Baik, mungkin ada pertanyaan? Dipersilakan. Ada pertanyaan Ini tertulis. mohon izin bertanya, Ustaz. Iya, iya. Terkait dengan adab yang terakhir kepada Nabi SAW, larangan berdusta atas nama beliau. Jika bentuk kedustaannya berupa rangsangan untuk atau motivasi untuk semangat beribadah, Ustaz, ya, apakah termasuk yang dilarang? Tetap larang, tidak diperbolehkan. Karena itu menisbahkan kepada perkataan Nabi. Hatta sekalipun
sifatnya untuk motivasi ya, nggak boleh kan, haram hukumnya. Sepanjang itu bukan perkataan Nabi, kita nggak boleh menisbahkan itu kepada Nabi alaihissalam. Ya. Dan itu banyak sekali ya. Ada orang katanya apa? Nggak usah perkataan Nabi, perkataan orang, punya dia mimpi petugas mas haram si fulan, dia memimpi Nabi mengatakan begini-begini, dan itu kan kalau sekarang mungkin sudah tidak ada lagi. Beberapa tahun yang lalu itu muncul itu. Ya, siapa yang menyebarkan ini, dia mengenai, siapa yang nggak menyebarkan, dia akan mendapat celaka dan sebagainya. Dan itu bohong sekali. Semuanya bohong, palsu. Nah, itu saja nggak boleh disebarluaskan. Apatah lagi menisbahkan kepada Nabi alaihissalam, sekalipun itu mengandung umpamanya fadilah, siapa mengamalkan sekian-sekian. Kan itu kan hukum kan. Hukum itu ada wajib, ada sunnah, ada haram, ada makruh kan gitu kan. Iya. Memang ada sebagian ulama mengatakan boleh manakala hadis dhaif itu tidak terlalu dhaif. Tidak terlalu dhaif. Nah, tentu ulama-ulama yang paham ya, yang menjadi ukuran dan banyak turuk-turuknya, tidak terlalu dhaif sekali. Kalau itu mengandung fadilah, ya, itu sebagian ulama. Tapi sebagian ulama lain mengatakan tidak boleh. Ya. Karena bagaimanapun itu juga hukum. Ya. Ketika mengungkapkan fadilah kan itu hukum juga. Ya. Karena hukum itu adalah hukum taklif, tidak keluar daripada yang 5 kan. Wajib, kemudian haram, kemudian sunnah, kemudian makruh, kemudian mubah. Kan gitu. Ketika mengungkapkan fadilah, siapa yang mengambil sekian-sekian, ya, dianjurkan. Ya. Nah, itu kan masuk kepada mustahab, kan gitu. Ya. Anjuran. Masuk kepada hukum mustahab, itu sunnah, anjuran. Tetap nggak diperbolehkan. Baik, nah. Jazakallah khairan, Ustaz. Wa iyyakum. Ada yang lain ingin bertanya? Ustaz, Ana izin bacakan yang di komentar di chat. Iya, silakan. Di poin nomor 5 ada kata al-qudwata. Itu mansub sebagai apa ya Ustaz? Maf'ul yang kedua. Ittikhadun nabi al-qudwata. Ini namanya masdar ya'mal ka'amal fi'li. Masdar beramal seamal fi'ilnya. Jadi ittikhadh itu adalah fi'il yang menasabkan 2 maf'ul. Ittakhadha bimakna ja'ala. Ya, itu ada di pembahasan di Khulasah Asasiyah Fiqh Nahwiyah, itu di jilid yang kedua ya. Ketika membahas tentang fi'il muta'addi. Ya. Ini masukkan 2 maf'ul. Maf'ul pertamanya jadi mudhaf ilaih. Ini ittikhadun nabi al-qudwata, maf'ul yang kedua. Asalnya apa? An yattakhidhal muslimun nabiyya al-qudwata. Ay ja'ala. An yaj'al. Ini namanya apa? Al-masdar ya'mal ka'amal fi'li. Masdar beramal seperti amal fi'ilnya. Itu ada bab di juga dalam kitab Al-Khulasah Asasiyah. Saya lupa apakah bab terakhir ya, atau jilid yang keempat atau jilid yang kelima. Sepertinya jilid jilid yang ketiga atau jilid keempat. Karena kitab Nahwu itu yang saya susun itu hanya sampai jilid 4. Kalau nggak salah itu jilid terakhir itu jilid 4. Berkaitan dengan isim fa'il, berkaitan masdar, beramal seperti amal fi'il. Juga isim fa'il ya'mal ka'amal fi'il. Terkadang isim fa'il juga beramal seperti amal fi'ilnya. Contoh, al-waladu daribun al-kalba. Al-waladu daribun al-kalba. Nah, al-kalba itu mansub karena maf'ul daripada isim fa'il, yaitu darib. Al-waladu daribun. Awal itu mubtada, daribun khabar, al-kalba maf'ul. Maf'ul li isim fa'il itu darib. Bermakna al-waladu yadribul kalba. Itu makna. Itu namakan isim fa'il ya'mal ka'amal fi'li. Seperti fi'ilnya yaitu al-waladu yadribul kalba.
Itu ada pembahasan jilid terakhir. Ya. Jilid terakhir itu jilid keempat. Baik. Kalau tidak kita masuk. Ada lagi yang di chat? Masih Ustaz, masih. Baik. Kita masuk kepada al-babur rabi' al-akhlaq wal adab ma'al walidain. Ini termasuk adab yang penting. Setelah adab kepada Allah, adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu adab kepada kedua orang tua. Baik, silakan baca. Tafadholi Maslah Laila. Ustaz. Ya. Al-babur rabi' al-akhlaqu wal adabu ma'al walidaini. Yajibu 'alal waladi an yuti'a walidayhi fima la Yukhalifu syari'atallahi azza wa jalla wa an Ustaz. Kalau sebentar ya, kalau setelah an itu fiil berarti an ya. Tapi kalau setelahnya isim berarti anna. Ya. Umumnya ya. Tapi kalau setelahnya a fiil jelas itu an, nggak boleh dibaca anna. Ya. Ustaz, syukran Ustaz. Afwan. Wa yahtarimahuma wa yatakhallaqu ma'ahuma bi akhlaqin hasanatin wa yata'adab Ustaz. Iya, betul. Wa yata'addaba. Wa yata'addaba walau Ustaz. Walau kana kafiraini. iya. Wajawadal wali. Lianna. Oh, sebentar ya, baterainya mau habis. Ya, lanjut. Lianna wajawadal waladi. Lianna wujudal waladi. Nah, Ustaz. Lianna wujudal waladi fi hadhil hayati biwujudi walidayhi. Iya. Qala ta'ala wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala yuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufan. Nah. An Abi Hurairah qol ja'a rajulun ilan Rajulun. Pendek. Jimnya pendek, bukan rajulun. Apa Ustaz? Ya. An Abi Hurairah qala ja'a rajulun ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah kun nasi bihusni sahabati qal ummuka qal thumma man qal ummuk qal thumma man qal ummuk qal thumma man qala abuk. Ya. Ahsan, barakallahu fiik. Fiik, barakallah. Tafadhol Mujibur Rahman. Mujibur Rahman, tafadhol Iqra. Naam Ustaz. Naam akhir. Nah, silakan. Al-akhlaqu wal adabu ma'al walidaini. Yajibu alal waladi an yuti'a walidayhi fima la yukhalifu syari'atallahi azza wa jalla wa an yahtarimahuma wa yatakhallaqa ma'ahuma bi akhlaqin hasanatin wa yata'addaba walau kana kafiraini lianna wujudal waladi fi hazihil hayati bi wujudil walidayhi. Qala ta'ala wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa.
an Abi Hurairah qala ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah man ahaqqun nasi bi husni sahabati qala ummuka qala summa man qala ummuka qala summa man qala ummuka qala summa man qala abuka. Baik, ahsan. Barakallahu fiik. Baik, silakan. Nah, silakan yang lain. Tafadholi Melina. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babur rabi al-akhlaqu wal adabu ma'al walidin. Yajibu 'alal walidi anna Yajibu yuti'u. ala. Nah, walad. Naam. Yajibu 'alal waladi anna yuti'a walidayhi. An. Oh, Tadi saya sudah kata setelah itu fiil berarti an ya, bukan an. Naam. An yuti'a walidayhi fima la yukhalifu syari'atallahi azza wa jalla wa an yahtarimahuma wa yatakhallaqa ma'ahuma bi akhlaqin hasanatin wa yata'addaba walau kana kafirin li'anna wujudal Kafiraini. walau kana kafiraini li'anna wujudal waladi fi hadhil hayati biwujudil walidayhi. Qala ta'ala wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufan. An Abi Hurairah qala jaa rajulun ilan nabiy. Jadi panjangkan jimnya. Rajulun. Jaa rajulun ilan nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah man ahaqqun nasi bi husni sahabati qala ummuka qala thumma man qala ummuka qala thumma man qala ummuka qala thumma man qala abuka. Naam, ahsant. Barakallahu fiik. Jazakallahu. Baik. Baik. Al-babur rabi, bab yang keempat, al-akhlaqu wal adabu ma'al walidain. Akhlak dan adab terhadap kedua orang tua, itu ayah dan ibu. Yajibu 'alal walad, wajib atas seorang anak, an yuti'a, mentaati walidayhi, kedua orang tuanya, itu ayah dan ibunya. Fima, dalam hal la yukhalifu syari'atallahi azza wa jalla, dalam hal yang tidak menyelisihi syariat Allah. Jadi dalam perkara yang tidak menyelisihi syariat, itu hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Wa an yahtarimahuma, dan menghormati keduanya. Ihtiram, menghormati keduanya. Wajib. Wa yatakhallaqa ma'huma bi akhlaqin hasanah, dan berakhlak terhadap kedua mereka atau keduanya dengan akhlak yang baik. Wa yata'addaba, dan beradab. Walau kana kafiraini, sekalipun keduanya kafir. Kalau seandainya orang tuanya kafir karena dia baru masuk Islam, ya, pindah agama, sementara orang tuanya belum pindah agama, masih kafir, maka anak tetap wajib mentaati kedua orang tuanya sepanjang perintah orang tuanya tidak bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hukum Allah. Hukum Islam seperti itu Allah perintahkan. Kenapa kok bisa seperti itu? Li'anna wujudal waladi, karena adanya anak fi hadhihi dunya, di dunia ini, biwujudi walidayhi, disebabkan adanya kedua orang tuanya. Artinya anak itu kan berasal dari mana?
kan berasal dari kedua orang tuanya. Dari dia lahir dari ibunya. Ya. Dia lahir dari saripati ayahnya. Jadi keberadaan orang tua ya, yang menyebabkan lahirnya seorang anak, maka itu sebagai apa? Penyebab di mana seorang anak harus wajib taat kepada mereka. Qala ta'ala wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Jika keduanya jahada itu jahadu. Jahada itu bentuk dua ya. Ya, alif tasniah. Jika keduanya memaksa kamu, yaitu apa? Mensekutukan aku, menyebutkan aku sesuatu yang kamu tidak punya ilmu tentang itu, fala tuti'huma, maka jangan kamu mentaatinya. Ya, kalau sudah merintahkan tentang kesyirikan, kekufuran, maka tidak boleh mentaati. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan secara ma'rufah, dengan secara baik. Jadi sepanjang orang tua kafir tidak memerintahkan atau tidak menyuruh kepada kesyirikan, kekufuran, maka wajib seorang anak taat. Nah, bermuamalah dengan mereka, berinteraksi dengan mereka dengan interaksi yang baik. Tidak boleh interaksi yang tidak beradab, tidak berakhlak dalam Islam. Tapi kalau sudah menjurus kepada kekufuran, kesyirikan, atau merintahkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, maka tidak boleh ditaati. Nah, ini pernah terjadi pada si Abdurrahman bin Auf. Bukan Sa'ad bin Abi Waqqas ya. Salah seorang sahabat, Sa'ad bin Abi Waqqas, seorang panglima Qadisiyah, perang Qadisiyah. Ya, bagaimana sejarah Islamnya? Sejarah Islamnya adalah dia termasuk anak satu-satunya yang disayangi oleh ibunya. Ketika Sa'ad bin Waqqas itu Islam, maka ibunya mengancam. Ya, mengancam kalau Sa'ad tidak mau kembali ke agama semula, itu agama berhala, maka ibunya akan mogok makan. Dan makanya mogok makan ini sudah zaman dulu ya, sudah terjadi zaman dulu. Di negeri kita ini beberapa tahun yang lalu, ini para mahasiswa melakukan mogok makan, menuntut pemerintah dengan cara mogok makan ya. Tapi sekarang di belakang ini sedang tidak ada lagi itu. Ya, sekitar 4-5 tahun yang lalu itu. Sebetulnya itu adalah perbuatan haram, tidak dibolehkan karena perbuatan jahiliyah. Tasyabuh bil kuffar. Jadi Sa'ad bin Waqqas menghadapi pilihan yang sulit bagi dia. Di satu sisi dia tidak mungkin dia meninggalkan agama yang baru ya, yang diimani. Di satu sisi dia sangat sayang kepada ibunya. Jadi ibunya mengancam. Ibunya mengancam sampai demikian, ya Sa'ad, kata ibunya, kalau kamu tidak mau kembali ke ajaran nenek moyangmu, ibu akan mogok makan. Ya. Biarlah nanti orang-orang mengatakan ibu memati karena kamu sebagai pembunuhnya. Maka pilihan yang sangat sulit. Akan tetapi Sa'ad bin Waqqas radhiyallahu anhu tetap dia mempertahankan keimanannya. Dia pun pergi menemui Rasulullah, ya, dia menyampaikan kepada Rasulullah tentang hal ini. Ternyata ibunya betul-betul mogok makan. Ya. Betul-betul mogok makan. Maka disampaikanlah oleh orang bahwa ibunya mogok makan, tidak minum seharian. Ya. Lalu Waqqas radhiyallahu anhu mendatangi ibunya. Apa katanya? Ya ummah, wahai ibu. In kanat laki mi'ah ruh. Kalau seandainya ibu atau mi'ah nafs, kalau seandainya ibu memiliki 100 nyawa,
lalu takhruj, nyawa itu keluar satu persatu, saya tidak akan kembali. Saya tidak akan kembali ke agamaku dulu. Saya tidak akan meninggalkan agamaku yang baru. Itulah kata Sa'id bin Waqqas. Saya tidak akan kembali. Saya akan tidak tinggalkan agamaku yang baru. Akhirnya, Waqqas akhirnya meninggalkan ibunya, kembali kepada Rasulullah SAW. Nah, tatkala ibunya melihat apa sikap Sa'id bin Waqqas, sikap yang keras, tidak mungkin kompromi lagi, ya akhirnya ibunya mengalah. Akhirnya ibunya makan dan minum daripada mati konyol kan. Nah, itulah yang pernah terjadi pada sahabat radhiyallahu anhu. Makanya turun ayat ini, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi'ilm fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Akan tapi tetap diperlakukan secara baik di dunia ini. Karena itu apa? Karena itu adalah ayahmu, karena itu adalah ibumu. Apalagi kalau mereka bukan kafir, ya. Ya, ayah adalah seorang mukmin, ibu seorang mukminah. Maka lebih lagi seorang anak itu harus taat, betul-betul taat kepada kedua orang tuanya. Nah, ini sudah pernah kita ungkapkan secara sekilas di waktu bedah buku ya. Iya. Bedah buku di Salihawah berkaitan dengan ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari radhiyallahu anhu qala ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni sahabati, siapakah orang yang paling berhak aku pergauli dengan secara baik, artinya berumumalah dengan secara baik. Siapa sih orang yang paling baik berhak? Kata Nabi, ummuk, ibumu, kata Nabi. Ibumu. Dialah yang paling berhak. Masya Allah. Summa qal, lalu dia bertanya lagi. Summa man, siapa lagi ya Rasulullah? Qal, ummuk, kata Rasulullah. Ibumu, diulang lagi. Kemudian bertanya lagi, summa man, siapa lagi? Qal, kata Nabi, ummuk, ibumu. Sampai 3 kali diulang-ulang Nabi SAW. Kemudian terakhir, summa man qala abu. Kemudian ayahmu. Ini menunjukkan 3 kali diungkapkan tentang ibu, ibumu, ibumu, ibumu. Kemudian baru terakhir ayahmu, menunjukkan bahwa jasa ibu itu jauh lebih besar dibandingkan ayah. Ya, kenapa? Karena ibulah yang mengandung. Ibulah yang melahirkan. Ibulah yang menyusui. Ibulah yang membesarkan. Ibulah segala-galanya. Sampai anaknya dewasa. Sampai anaknya menikah. Begitu besar jasa ibu. Karena ibu yang lebih banyak bersinggungan dengan anak. Karena ibu yang sering di rumah dibandingkan ayah. Sementara ayah lebih banyaknya di luar karena dia mencari nafkah. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, karena seringnya bersinggung dengan ibu, maka banyak sekali anak-anak itu durhaka kepada ibu. Ya, kenapa? Karena sering berinteraksi dengan ibu. Sementara ayah sepanjang hari bisa jadi dia di luar. Maka bersinggung ayah itu sangat jarang dibandingkan ibu. Maka dalam hal ini ada peringatan Rasulullah, hati-hati. Karena sering bersinggung dengan ibu, sering berinteraksi dengan ibu, maka tidak kemungkinan, maka sering juga lah melakukan kedurhakaan kepada ibu. Maka ibu diingatkan oleh Nabi SAW. Sehingga dalam hadis bahwa surga itu berada di telapak kaki ibu. Menunjukkan betapa pentingnya
bermuamalah dengan sebaik kepada ibu. Terlalu besar jasa ibu dalam hidup ini. Mereka lah manusia yang paling berjasa. Mereka lah manusia yang paling besar. Mereka lah manusia yang paling mereka lah yang paling berjasa. Mereka lah yang paling hebat. Mereka tabah, mereka sabar. Mendidik kita sampai kita dewasa. Maka itu pergaulan mereka secara baik. Dalam bertutur kata, bersikap, berbuat. Sedikit saja kita menyakiti hati ibu, hati ayah. Kita pintu neraka terkuak lebar-lebarnya. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita menjadi anak-anak yang saleh. Salihah. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kedua orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Kita pun suatu saat atau mungkin juga sekarang sudah menjadi orang tua, menjadi ayah dan ibu. Maka kita juga mendoakan agar anak-anak kita menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang bisa berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kita sebagai ayah, berbakti kepada kita sebagai ibunya. Agar hidup ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sampai di sini insyaallah nanti kita lanjutkan bagaimana adab-adab terhadap mereka. Wallahu taala a'lam. Baik, mungkin sebelum kita tutup 1-2 pertanyaan barangkali. Izin Ustaz. Iya. Mohon pengarahan kalau berbeda pandangan dengan ibu, misalkan sikap apa yang terbaik kita ambil? Sekalipun berbeda, tetap kita bersikap baik. Ya. Insya Allah kalau kita itu seorang anak bersikap baik, orang tua akan lembut ya. Tunjukkan akhlak yang baik. Tunjukkan sebagai anak yang santun. Ya. Jangan sekali-kali kita melawan dengan ucapan yang tinggi. Sekalipun barangkali pendapatnya tidak benar. Ya, maklum. Bisa jadi dia belum ngaji dan sebagainya kan. Jangan sekali-kali kita menunjukkan dengan sikap yang beliau anggap adalah sikap pembangkang. Maka itu bersikap dengan sikap yang lembut, bertutur kata dengan tutur kata yang lembut, arti kata tidak mengangkat suara. Ya, tidak mengangkat suara. Bisa jadi kena dia belum paham dan gitu. Maka kita sebagai anaknya memberikan pemahaman kepada mereka dengan pemahaman yang baik. Banyak bisa dilakukan. Ya, mungkin bisa kita berikan buku-buku yang tentang apa yang kita anjurkan, apa yang kita sampaikan. Ya, belikan buku-buku. Kemudian kasih atau taruh, insya Allah dia akan baca itu. Suatu saat dia akan baca. Ya. Atau setel di rumah, kajian-kajian ya, agar dia mau memahami agama dengan pemahaman yang baik. Jangan kita memaksa untuk merubah, langsung merubah dengan perubahan yang cepat. Ya, butuh proses. Sebagaimana diri kita sebelum kita paham sunnah, bagaimana perjalanan hidup kita sebelum kita paham sunnah.
bukankah berproses? Ya. Mungkinkah dulu kita benci kepada orang yang menjalankan sunnah? Nah, kalau kita tahu tentang bagaimana diri kita, nah begitulah kita terapkan kepada ayah dan ibu kita. Kalau ternyata belum mereka memahami tentang sunnah. Jadi sekali-kali jangan bersikap kasar, ya. Sekalipun apa yang kita sampaikan itu benar adanya. Wallahu ta'ala alam. Dan tidak kalah penting adalah doa. Panjat Allah subhanahu wa ta'ala. Agar kiranya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah, petunjuk. Ya, untuk bisa mengikuti ajaran yang hak, ajaran yang benar. Nah, boleh tanya Ustadz? Ya. Misalkan kalau dari ibu itu tipe orangnya yang mudah sakit hati, terus mudah tersinggung, kita sudah berusaha untuk menjaga omongan dengan lemah lembut, itu bagaimana Ustadz? Terutama kayak perubahan kita yang mengaji itu selalu dikomentari karena kenapa nggak ikut semacam tahlilan seperti itu Ustadz? Sering jadi debat Ustadz. Ya itulah tadi saya sampaikan tadi kan. Ya. Maka tetap bermuamalah dengan baik. Ya. Tidak boleh apa yang disampaikan lalu kita bantah dengan ucapan yang tinggi. Ya. Membantah tapi bantal dengan cara baik. Ini Bu, ini Mak, apa yang disampaikan, apa yang dilakukan sebetulnya tidak ada dalilnya. Nah, sampaikan yang baik. Betul, maka saya katakan itu butuh proses ya, butuh proses. Kalau ibu kita marah kepada kita, tapi marah itu ibunya salah, itu kita tidak insya Allah tidak akan dapat dosa. Iya. Hatta pun ibunya mendoakan dengan doa yang tidak baik kepada anaknya, nah, doa yang tidak baik kepada anaknya, tapi dalam hal di ibu itu salah bertentangan dengan syariat Islam, maka doa itu tidak akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa itu didengar oleh Allah manakala ibu itu salihah, sementara anaknya pembangkang. Nah, tidak mau dikasih nasihati. Nah, itu hati-hati, maka ibu itu jangan sampai mendoakan anaknya doa yang tidak baik. Iya. Karena pusing dia menghadapi anaknya, suka keluyuran, suka mabuk dan macam-macam. Yang jelas anaknya adalah tidak ibadah, perbuatannya melanggar syariat, lantas ibunya mendoakan yang jelek, maka itu sangat berbahaya. Tapi kalau sikap ibu yang salah, ya kan, bertentangan syariat Allah, lalu anaknya memberikan nasihat yang baik, lalu ibunya marah, bahkan dengan kata-kata kasar atau mendoakan yang jelek, maka doa itu tidak akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh mentaati makhluk dalam hal maksiat Allah Subhanahu wa taala. Arti maksiat sesuatu perkara yang bertentangan dengan ajar Allah dan ajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi berdakwalah kepada keluarga dengan dengan sabar. Butuh proses, katakan butuh proses. Ya. Dia sampaikan kenapa tidak ikut tahlilan, apa sebabnya. Sampaikan aja apa adanya. Tetap bermuamalah dengan secara baik. Ya. Sampaikan, Bu, saya mohon maaf. Ya. Kalau ada kata-kata yang salah, kalau ada kata-kata yang tersinggung, tapi maksud saya adalah baik, Bu. Ya. Tidak ada maksud saya itu jelek. Ya. Nah, samping itu ya kasih buku. Kadang-kadang orang tua itu tidak ada sebagian orang tua itu tidak mau mendengar kata anak kan gitu. Ya kasih aja buku terkait dengan itu. Ya, terkait dengan tahlilan kasih. Ya. Enggak mau dia menerima, taruh aja di tempat tidurnya. Ya. Insya Allah suatu saat dia akan lirik, dia akan pegang, dia akan baca. Banyak hal yang bisa dilakukan. Baik, demikian saja kajian kita hari ini. Wallahu ta'ala a'lam. Kita akhiri dengan doa. Subhanakallahumma hamdika la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum jami'an. Barakallahu fiik.